Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya sangat mengulang muljaki seluruh teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat Ansor BAC Batang-Batang, terkhusus saudarana ketua, terjugan seluruh pengurus BAC. Saya sangat mengulang muljaki juga Sohibul Hajah yang kebetulan kelersan sebagai ketua MDS Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor Batang-Batang. Saya sangat berterima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalaban etiapun Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini bisa melanjutkan kegiatan rutin kajian dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Besar harapan supaya kita di dalam khidmah di Nahdlatul Ulama kalaban barokah muassis bisa terus atamba kokoh, bisa atamba seken dalam berkhidmah, terus juga bertamasuk atau berpegang teguh dekat thariqah Ahlussunnah wal Jamaah zahiran wa batinan, saeh etunya lebih-lebih kulaku ni alam akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngasokani kita berkumpul bersama para muassis. Amin Allahumma amin. Para jamaah, saya sangat berterima kasih ngereng. Kita akan melanjutkan pamausan dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Shahifah 12 nomor 12. Pembahasan masih dalam hal-hal yang berkaitan dengan faham-faham yang berkembang di Nusantara. Faham-faham saya ampon beda dan saya mungkin yang akan dibahas adalah faham yang menyimpang dari koridor rel-rel dari Ahlus Sunnah yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manabi ningi papangkian kemarin yaitu membahas tentang ibahiyun, yaitu orang saya ampon merasa dirinya ampon depak deka makom saya makom kawalian atau mana makom sampung dekat Gusti Allah. Saya pas merasa bahwa dirinya sudah lepas dari kewajiban-kewajiban secara zahir. Dan kadinto menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah adalah paham yang menyimpang, yang tidak sesuai. Semangken bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man qala bitanasukhil arwahi wa intiqaliha abadal abadi fil askhasi. Dan sebagian dari faham saya menyimpang yang berkembang di Nusantara, khususnya di Jawa, kipanika man orang qala se ngucap atau benar ngako pasti orang bitanasukhil arwahi kalaban aubana otabana kalaban nasakh. Mana binasakh digunakan adalah ketika akan tena sabenyana arwah wantiqaliha ban apindana arwah abadal abadi sepanjang masa saterus-terusa fil ashkhasi edalem banyak-banyak babaan edalem banyak-banyak manusia. Artinya faham panika mengaku bahwa roh hakikatnya adalah bisa nyosop seterusnya seperti itu. Jadi ketika beda orang yang semate, maka rohnya akan nyosop dekat orang lain. Beda orang lahir berarti arwahna orang yang mati yang akan nyosop, begitu seterusnya. Reinkarnasi.
Tiba ada istilahnya deki. Takhruju min badanil akhari, takhruju min badanil akhar min jinsihi aw ghairihi. Sekadima takhruju bakal keluar pun apa sebenarnya arwah min badanil akhar dari badan orang selain, min jinsihi dari jenisa, aw ghairihi atau benar lainnya jenisa. Jadi yang berpendapat bahwa roh itu akan terus berpindah. Tetimun bade orang mate, maka samarena itu akan nyosop terus. Maka berarti menurut paham panika, sesungguhnya kehidupan sebada adalah aropa aki situng hal saya cuman ya berpindahnya roh saja. Tetimun orang bagus ya kebetulan roh si bagus saya nyosop. Mun saya tepak ke orang yang tak bener berarti saking arwah rohna orang saya tak fokus saya nyosop. Kebetulan nyosop saya tak fokus begitu. Begitu seterusnya dan seterusnya. Dan mana bi pas kadito pabek lanceng, kadito juga berkaitan dengan hal-hal saya sering kita dengar di sekitar kita. Ya beda orang sedeng sakadeng menggunakan jasa roh ya, ngakona ngakona jasa roh orang saya sudah sete dan itu roh itu dianggap orang saya terpandang atau orang saya yang punya kelebihan saya senggana pas epa nyosop ke orang lain. Ya, epa nyosop ke orang lain, sehingga pas bisa berkomunikasi dengan ngakona dengan orang sepajat ada di alam roh. Bagaimana Nabi menyingkapi hal kak dito? Dan golong ala kitab Ahkamul Fuqaha ternyata udah ngijus si ketiga karena bekasok lek saya mengkata. Tiba ada pembahasan saya membahas tentang panika. Bahkan di beberapa batu masail juga saya jelas dalil saya cek pasa saya beda nengi al-madzhabul arba'ah, al-isti'anah bil arwah al-ardiyah. Panika juga masuk di dalamnya ketika misalkan biasanya tinggal sebut tinggi kasus kejadian kadang beda orang kemudian sangka sedana tidak wajar senggana pas beda orang pintar cukup siangkep ya orang pintar senggana ngucak kenapa istilahnya bahasa kitanya tungkem ini tungkem ya tungkem. Jadi itu pernah juga dibahas bahwa memang betul kadang-kadang menurut orang yang pernah melaksanakan hal itu ya suaranya mirip dan seterusnya. Apakah itu rohnya betul? Singalle? Ini kan? Apakah rohnya betul singalle? Ternyata tidak. Itu adalah jin. Nyamana jin, teti mau aropa suara siapapun bisa. Jadi jangan gampang berjaja karena urusan termasuk di dalam pembahasan panika bahwa roh itu tidak bisa berpindah. Jadi yang berpendapat bahwa roh itu berpindah nyosop dan kan nyosop ini tidak sesuai dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah digariskan bahkan langsung edabuki langsung sareng Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari. Jadi beliau mempertegas bahwa Kak Dinto faham Kak Dinto adalah termasuk faham yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu mana beda misalnya yang kicak laju kembang parja aja. Itu benih rohnya orang yang siampun tada, sepas acaca dan seterusnya itu jin. Jadi ada beberapa teori, beberapa cara saya bisa dilaksanakan gangkui macaca jin jek munggua dengan nero suara siapa ya bisa, sangat bisa itu bagi orang penter, orang ahli, bagi ahlina.
Wa za'ama haula'i ban andi prasangka haula'i mereka-mereka sateja anna ta'dzibaha dak sangkuna nyiksa dak kasabanyana roh wa tan'imaha ban abri nikmat dak sabanyana roh bihasbi zakaiha wa khubthiha kalaban sakaterah persena bagus roh ban cubana roh. Jadi maka seperti yang disebutkan tadi, jadi ketika misalnya pada karena rohna pindah, jadi ketika pada orang kehidupan sehari-harinya kelersan sae, keng arwah ongku-ongku isoso bi arwah cesae. Jadi berarti seakan-akan sempit manabi paham kadinto, sempit kehidupan kita sempit. Jadi seakan-akan ada kita itu ikhtiar dan sebagainya tada. Kenapa? Karena kehidupan kita hanya isoso bi arwah si sebelumnya. Supi rokai, menjuk dan seterusnya. Jadi seakan-akan kita apa yang kita lakukan ya dimansubkan kepada roh itu. Jadi misalnya ada orang yang sekelarsan bagus, amalnya bagus, ya benih kitanya, benih kaulana sih bagus. Kebetulan roh naruh sih dapat gak sih bagus. Sebaliknya misalnya coba ya seperti itu juga. Sebaliknya juga. Jadi berarti roh sih nyosop atau tak kasih coba. Jadi bagus coba nih tergantung kurusnya nyosop begitu. Jadi nikah paham sih sebagian kanto kan tak pateh ngai ding katona paham sih nikah. Napa istilahnya mang? Gila mang? Reinkarnasi. Oh reinkarnasi aja. Kalau tak nemu ini gitu. Jadi bahasa kerennya ya seperti itu. Di Buddha betul. Nggak kenikah. Jadi beda baca Jadi di Jawa itu menurut Hadratus Syekh Kimin cet beda paham yang seperti ini. Tapi paham ini termasuk paham yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Syihabu al-Khafaji fi syarhi 'ala Syifa, bahkan Syekh Syihab al-Khafaji ya dalam syarahna 'ala Syifa atas kitab Asy-Syifa wa qad kaffarahum ahlus syar'i. Banungkungku menganggap kafir kafaham ini ahlus syar'i basirah ahli syariat. Jadi menurut mayoritas ulama paham sengat nikah dianggap sebagai paham yang kufur, termasuk golongan kufur. Alasanna lima fihi min takdzibillah wa rasulihi wa kutubihi, karena paham tersebut bagian dari ngalecek kaki mentakdzib, ngalecek kaki dek ka Gusti Allah, juga ngalecek kaki dek ka Rasulullah, juga ngalecek kaki dek ka satajana kitab Allah, bahwa tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahwa Islam mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi ini kata ada. Jadi tidak ada fitrah di sini karena aneka tergantung senyosop lah. Tergantung senyosop. Ya mungkin kejadiannya kau udah pernah eka bareng mun setong orang entar ka menurut orang awam, menurut masyarakat dukun. Ini sama mirip lah dengan nikah, beda tipis dengan nikah, dengan apa yang disampaikan di kitab nikah. Karena ketika kau eka bareng depak ke dia ke tempat itu, kemudian ke nikah nang sekejap cari tampen apa parlonan apa nikah dan seterusnya. Tujuan apa kanto terus kabula pun tujuan hajatan apa sih kule kabula gia. Kini kasih kabar kule pun tak patihan mereka. Kitinawan kabula. Ki. Akhirnya nang sekejap kini Rebu cakna rohna. Nah, ini kahi. Rohna bengesepona si sakte si begitu luar biasa nyosop pas. Kini gak jaga boleh acaca. Cacana ya beda dengan cacana si gila si purnamune kaula macet. Lain macet. Benda korban romani. Nah, enggak usah caca seterusnya. Nah, ini kan beda tipis dengan nikah. Itu kijin. Kijin karena katima motor si gila. Dari rumah bayi bisa. Aropa suara napa sirabi saus bisa. Nikah.
Termasuk mana biningi keputusan akamul fuqaha pernah bahas tentang kayak ini kan kalau lopot ngibah. Kalau kini kan nunggu sik ngibah. Tempat kasih jus telok. Ini kan keputusan dari muktamar pertama mulai tahun 6 lekor ya sampai muktamar ke sana apa nih? Sampai muktamar ke 15 yang berdekat toh. Kasih kona. Kenikah saya bahas kenikah justru insyaallah tentang masalahna jerengkong. Kasa bagaimana hukumnya dan meyakini bedena jerengkong. Coba jangan nasi kanjeng. Jerengkong kemudian kasa kan ada yang meyakini masyarakat kita tak wasi jauh. Bahkan mungkin orang-orang dekat kita juga. Jadi ketika udah yang mate, pas beberapa bekto dari kenika ternyata beda saya arasa terganggu atau mana beda om pas ngucap coba nasi fulan. Nggih kan? Jadi seakan-akan rohnya si fulan itu keluar keangkui ya kok nakoe aganggu atau aberengi bahasanya njok tina anu jera karena kerong dan seterusnya. Banyak bahasa-bahasa itu di masyarakat kita. Kemudian ini ditanyakan juga di muktamar, menjadi keputusan muktamar bahwa hal tersebut apapun yang terjadi, roh yang di dalam kubur itu tetaplah roh. Jadi tidak ada hubungannya dengan orang yang dalam artian bisa ganggu dan seterusnya. Mana bisa biasa beda hewan pun, kasa pertanyaannya dengan bahasa jerengkong itu dari dalam kubur keluar hewan. Nah ini nggak jadi lebih jelas kan? Tinggal saya kibawa kita kan. Ini kalau potnya dari dalam kubur, pertanyaan jelas sekali. Dari dalam kubur dilihat beda keluar. Apakah itu betul orang mate? Ternyata jawabannya ini kayak sebagai bagian takut. Ternyata kita percaya ya maksudnya nih. Ini kasih budurin. Pas kasih percaya ya kan. Urusan takut dan salahnya kan bukan pembahasan. Yang penting keyakinan dulu bahwa itu tidak ada hubungannya dengan roh orang yang saya tinggal. Kenika apa? Kenika bagian dari makhluk searopaki jelmaan dari jin ataupun syaitan. Napa tujuannya? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha. Jadi tujuan setan agar memecah belah masyarakat. Coba misalkan pada keluarga kita, naudzubillah, keluarga kita pas ternyata tersebar informasi luar jadi baung bahasa kita kan kita sakit. Siapa saya caca kan kita tak nyaman. Dan sebaliknya. Lah nikah. Jadi setan itu memang ayyuka yang bainakum adawat wal baghdha. Jadi itu termasuk bagian yang wajib sesuai dengan keyakinan kita dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan dari rohnya orang saya tinggal. Beda keng itu bukan benih jelmaan dari orang yang saya tinggal. Siapa? Kini kan jin. Kan tidak ada masalah. Keyakinan kita tidak masalah. Mun laju arwah coba nasi fulan dan seterusnya tidak boleh karena itu tidak ada di dalam agama seperti itu. Nah jadi ini kan pengembangan dari pembahasan kita saya bahas makan jadi ini kan kotu andi keyakinan gitu jadi nikah ataupun juga kangkui ya bagian dari kangkui ke masyarakat kita, warga kita memberikan pemahaman. Jadi bahwa misalkan orang coba bodongku, kikeng gerua benih dari orang yang mati loh, jin, nah nikah, yo bodoh seterusnya, nah apa jin itu berbuat seperti apa bisa? Menjelma tadi apa bisa nyamana jin? Ada ngocok, wah loncak udah namun muana apa ada lah cu, bener sebulan. Janji namanya bisa. Yang penting keyakinan kita tetap bahwa rohnya itu tetap tidak ada hubungannya, bentak kira keluar, ganggu dan seterusnya tanda. Jadi misalnya logikanya
Mun misal lah pacet oleh kanikmatan ning akhirat, ngoleh kanikmatan kubur, napa mak parlo antara keluar. Cek ning kubur begitu nikmat. Kan itu bagi. Jadi mun orang pun dapat ke kubur ternyata bisa jawab dekat pertanyaan malaikat mungkar nakir, tedung padana tedung ngapakantan anyar. Nikmat kan? Mantara keluar dari kubur arah Pak. Cek perkara nikmat. Mantara keluar. Tak mikir keluar. Itu mungkin lagu dengan makna lagu begitu. Mantara keluar dari kubur. Masya Allah. Atau sebalik ke. Naudzubillah misalkan ngoleh azab. Silanya azab musuh arah Pak. Mikir adab. Tak kira mikir urusan lain. Jadi ini kagiluhi, sepenting kita punya keyakinan bahwa roh itu sepacet ampun kasokan sareng Gusti Allah keluar dari abekna, maka roh itu akan kembali. Dema kakenenganna. Kenenganna di ma sari tibi. Mohon bahasa kini kan bahaya. Kembali ke kenengan itu sek kasokane Gusti Allah. Kibada dua ya itu nafsul mutmainnah gitu. Karena gini kan, jadi roh ini kan termasuk hal saya tak bisa, termasuk rahasia pangeran, ayatun min ayatillah. Saya tak bisa logika tak masuk, penelitian tak kira bisa kia. Karena ketika sampai di Al-Quran yasulukani ruh, kuli ruhu min amri rabbi. Jadi jelas bahwa ketika cet tak bisa tan. Jadi menurutnya ki abali dem maka akan dengan nah malkas tahu. Kan tak salah jawab kan. Abali akan dengan nah. Lima kita ini kak boleh dengan nah. Jadi ketika ampun abali roh itu abali diajuran depan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika badan ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada kaitannya misalkan mungkin orang yang tinggal pas nyoba bersama jemaah, kita harus yakin bahwa itu benih roh dari orang yang tinggal, tapi itu adalah jelmaan dari jin atau benar setan. Saya baca tujuannya adalah memecah belah, paling tidak membuat tak nyaman kesatatangkeun bersama jemaah. Pas teti fitnah rajo, mun ki anu mater, aduh cobana. Galak. Kan berarti almarhum siampun badanya alam barzah. Kita pada ta'oning napa bakal ngoleh pangapuran Allah ta bener punten, paling tidak pon kita ngacacah. Kita paling tidak ampun aghibah. Kini kata cina setan macam. Jadi mun kita andi ilmu, andi keyakinan, coba iya jurajin, cek nyebut orang. Apa mun tadi orang mate mata anu, ciknya mana jin nakar tujuan ingin memecah belah. Lah mana misalkan anu ini, dengan tempat-tempat kita percaya anu kan, angker. Nah, itu kan tidak ada kan kita tidak mengaitkan dengan orang yang mati dan semacam itu kan pada prosesnya. Cobanya kan pada dia benar kan. Tapi tidak ada kaitannya dengan orang yang mati. Karena tempatnya angker dan seterusnya kan. Walaupun ki cobeng ki banyak sing aku beda. Perkara beda setra temu abala. Tori lo kaki ya maksudnya. Atau mau beda memang kita ini coba ngoloke. Contoh jadi masalah kata pakun ya gaib tapi banyak siampun oning bahwa beda, tapi pertama sekutu kita tekankan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan orang siampun tinggal, dengan rohnya orang siampun tinggal. Contoh dimin tinggal bisa sambung boleh papakin seterusnya pun moga beda manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغيرا. اللهم افتح لي من ابواب العلم ويسر لي من ابواب العلم يا الله ولا تعسر لي من ابواب العلم وزدني علما وفهما في الليل والنهار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من اهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا واخرانا ونولي وصحبه وسلم. اللهم يا مسر كل عسير جابر كل كثير صاحب كل فريد مغني كل فقير يسر علينا يا الله كل عسير يسر علينا كل عسير يسير والعسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى بيان التفسير حاجة يا الله إليك كثير وأنت عليم بها وبصير خبير. اللهم يا محاول الحول والأحوال
أحول أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم يا كثير النوال ويا دائم الوصال ويا حسن الفعل ويا رازق العباد على كل حال ويا بديع بلا مثال ويا باقي بلا زوال نجينا يا الله من الكفر والضلال بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اكد قلوب العلماء والمسلمين من نوم غفلتهم العميق واهدهم الى سبيل الرشاد. اللهم يا حي يا قيوم احيي جمعيتنا جمعية نهضة العلماء حياة طيبة الى يوم القيامة ببركات فلا نحيينه حياة طيبة واجعل فدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من ثمرة لعلهم يشكرون وارزقهم قوة غالبة عن كل ظالم وباطن وفيش وسوء لهم يتقون. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل منا دعاءنا ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.